atau Mas Ferus share screen-nya yang ini, yang technical meeting, apa namanya, yang ketentuan-ketentuan boot, boleh dibantu share screen. Oke, sambil menunggu, Bapak Ibu, alhamdulillah telah acara bentar lagi akan dimulai ya. Jadi event kita akan resmi berjalan di hari Rabu tanggal 19 November 2025. Namun untuk loading barang, untuk dekor, room dan seterusnya bisa dimulai dari hari Senin. Jadi Senin dan Selasa tanggal 17 dan 18. Senin dan Selasa udah bisa loading barang dari pagi gitu ya. Jadwal loading umumnya sampai sore. Jadi jam pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Apabila terpaksa harus loading malam, nanti harus berkoordinasi lagi. Karena di vault-nya ketika ada agenda di Balai Rong UI itu malam tutup. Tapi misalkan terpaksa banget harus masuk malam, nanti bisa berkoordinasi. Nah, itu yang pertama untuk loading. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami dan disepakati. Nanti ketentuan pelaksana ini akan kita kirim setelah ini kepada Bapak Ibu semua, yang nanti ditandatangan dan dikirim kembali kepada kita. Yang pertama adalah ketentuan loading dan unloading, yaitu loading tanggal 17 sampai 18 November maaf, jam 9 sampai jam 3. Ini jam defaultnya. Namun kembali jika memang harus sore ataupun malam, nanti bisa berkoordinasi dengan PIC panitia, ada Mas Verus atau Mas Rizky. Kemudian eventnya akan berjalan selama 5 hari, hari Rabu 19, 20, 21, 22, 23 November. Nah, sehingga di 23 malam udah bisa langsung di unloading, di take out ya barang-barangnya di tanggal 23 malam sampai esoknya di 24 November. Kebetulan hari Selasa kan itu Ahad, Senin, Selasa ada acara lagi, ada event lagi di Belerung UI Halal Fest gitu ya, sehingga diharapkan di Senin pagi itu sudah kebongkar semua peralatan perlengkapan yang ada di Balerung. Jadi sampai jam Senin jam 8 pagi. Kemudian ketentuan umum, tenan wajib melakukan konfirmasi waktu kedatangan kepada tim logistik sebelum loading. Nanti tinggal konfirmasi aja ke tim kita, nanti biar satpam ataupun PIC yang ada di Balerung lebih standby. Terutama jika memang harus bergeser pada jam yang ditentukan, misalkan jadi malam ya kan, atau dini pagi banget misalkan, itu bisa koordinasi. Kedua, barang yang datang sebelum jadwal resmi loading tidak dapat disimpan di area Balerung. Karena kalau sebelum tanggal 17, artinya hari Minggu tanggal 16, itu belum ada yang PIC penjaga Balerung yang bertanggung jawab penuh. Ya, artinya barang-barang itu ditaruhnya masuk Balerung mulai tanggal 17, yaitu hari Senin. Semua kendaraan logistik harus mengikuti jalur masuk yang ditentukan oleh panitia. Jalurnya sebenarnya tidak ada jalur perubahan ya daripada jalur biasa, yaitu masuk kepada area UI, kemudian nanti putar balik sebelum FIK, kemudian nanti masuk ke daerah area Balurung dan masuk langsung ke area parkir. Secara umum sih defaultnya jalan itu. Kemudian dilarang membawa bahan berbahaya, mudah terbakar, atau berpotensi merusak lantai Balerung. Jadi memang bawahnya udah kita kasih karpet, tapi tetap aja ya harus dijaga, jangan sampai membawa barang-barang yang terlalu berat gitu ya, sehingga bisa merusak area Balerung. Dekorasi tambahan diperbolehkan dengan syarat tidak merusak struktur dan fasilitas universitas ya. Jadi dekorasi tambahan apapun itu diperbolehkan yang selama tidak merusak. Setelah unloading, area boot wajib dikembalikan ke kondisi semula. Nah, ini juga penting ya, bahwa boot itu nanti Bapak Ibu akan dapat default partisi. Yang mana partisi ini tidak boleh dibolongin, dipaku, di staples, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada merusak area partisi maupun di area fasilitas balerung. Setiap peserta booth akan dimasukkan ke dalam grup koordinasi WhatsApp resmi yang berisi informasi teknis dan pembagian waktu loading, jadwal technical run through, informasi promosi dan publikasi media, panduan emergensi, kontak selama acara. Jadi nanti akan ada grup, jadi misalkan ada apa-apa langsung bisa koordinasi tersebut, dan akan ada PIC khusus. Jadi kalau ada kendala-kendala teknis, ya ada isu-isu di lapangan, ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi, itu langsung bisa ke PIC teknisnya. Ke bawah Mas Ferus, di scroll.
Nah, panduan visual dan branding booth. Nah, ini ya. Tenan wajib menampilkan logo perusahaan dan dekorasi booth sesuai corporate identity masing-masing. Maksimum tinggi dekorasi booth adalah 7 meter. Jadi kalau misalkan sebenarnya Balai itu sangat tinggi ya, itu bisa sampai sekitar 16 meter. Tapi biar agak nggak terlalu jomplang, kita setkan bahwa maksimum tinggi dekorasi booth itu sampai di angka 7 meter. Itu sudah sangat tinggi. Ya, jadi kalau misalkan ada ini bisa di maksimum 7 meter. Kemudian jika bootnya itu tingginya misalkan 7 meter, di bagian belakangnya kan kalau boot sebelahnya tidak tinggi artinya kan masih kosong. Maka wajib ditutup dengan kain hitam atau warna lain sehingga tampak rapi. Jangan sampai bootnya tinggi, tampilan depan bagus, tampilan belakangnya tidak ketutup. Nah, padahal akan ke expose karena boot sebelahnya mungkin nggak terlalu tinggi. Jadi kalau bootnya tinggi wajib ketutup depan belakangnya semuanya ketutup dengan rapi. Dekorasi booth bisa dilakukan secara bebas sesuai dengan brand identity masing-masing selama tidak mengganggu peserta booth lain. Gitu ya notnya. Tenan diperbolehkan menampilkan video promosi melalui LED berbadi dan volume suara maksimal 70 dB. Ya, jadi nggak terlalu keras karena di acara pun akan ada seminar di situ, akan ada talkshow, akan ada menteri juga di situ. Maka suaranya jangan sampai tumpang tindih. Jadi untuk misalkan pada ada area TV masing-masing itu ditampilkan dengan suara yang secukupnya. Materi promosi cetak, brosur, leaflet, banner harus disediakan di dalam area booth gitu ya. Jadi langsung di boothnya masing-masing. Semua konten promosi harus bersifat edukatif dan sopan ya. Tidak ada sara, unsur-unsur eh, hal-hal yang melanggar aturan negara dan seterusnya. Jadi defaultnya yang baik gitulah. Harusnya semuanya sudah menguasai. Ke bawah lagi. Terus kemudian ketentuan umum. Peserta wajib menggunakan ID card panitia selama kegiatan. Nanti kita akan berikan satu event dua ID card untuk yang menjaga booth gitu ya. Namun jika memang ada peserta tambahan di luar yang ID card booth, nanti wajib masuk registrasi sebagai peserta gitu ya. Tenang aja ini registrasinya gratis ya peserta. Jadi sebenarnya nggak ada biaya, cuma agar tertib secara administratif aja. Jadi kalau misalkan wah satu booth aku bawa pasukan 20, nah, boleh nggak? Boleh. Tapi duanya yang default dapat kalung sebagai panitia, sisanya nanti mendaftar sebagai peserta. Kemudian tenan wajib menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah di area booth. Ini sangat ditekankan ya, jadi nggak boleh mengotori, merusak dan sebagainya. Kemudian dilarang memindahkan posisi booth tanpa izin panitia. Aktivitas penjualan dan promosi harus sesuai ketentuan UI, non politik, non invasif dan non konfrontatif. Tenan F&B wajib memiliki izin produksi dan mengikuti standar food safety UI. Secara prinsip sebenarnya tidak ada aturan yang berbeda secara umum ya, lebih kepada aspek keselamatan, keamanan ya, jangan sampai ya racun dan seterusnya. Dan untuk F&B ini berada di luar area ya, jadi F&B itu boothnya di luar area Balerung, ada area khusus di situ. Kemudian semua booth harus aktif selama jam operasional dan tidak diperbolehkan tutup sebelum waktu resmi berakhir ya. Jadi peserta booth jangan sampai tutup ya. Misalkan terpaksa wah yang jaga 2 orang gantian lagi sholat semua istirahat. Ya udah nggak apa-apa tinggal aja tapi jangan ditutup boothnya. Ya mengapa? Karena kan acara sedang berlangsung. Jangan sampai acara berlangsung boothnya tutup gitu ya. Jadi tutup sebelum waktunya itu nanti kan akan tampil buruk gitu ya. Ya sehingga harus tetap ada dibuka. Ya kalaupun dirasa mau ditinggal sementara keluar karena urusan yang penting ya tetap boothnya terbuka. Tutupnya nanti di malam hari. Barang yang perlu dibawa peralatan booth dan display ya roll banner, backdrop, standing banner sesuai ukuran booth, meja, kursi tambahan panitia menyediakan 1 meja dan 2 kursi ya jika peserta tidak membangun display sendiri atau nggak menyediakan ruang sendiri. Tapi kalau misalkan nanti konfirmasi ya, nanti ada surat konfirmasi dari setiap tenan booth, mau nggak butuh mejanya nggak atau nggak saya nggak butuh Pak, saya maunya bikin bawa sendiri itu boleh. Nanti berkoordinasi. Kemudian membawa rak, brosur, katalog display, papan nama, logo perusahaan, kabel roll, dan stop kontak tambahan. Panitia menyediakan 1 titik listrik dengan dua stop kontak ya. Dua stop kontak untuk 1 boot gitu. Jadi kalau misalkan butuh lebih ya tentunya bawa silakan kabel roll masing-masing. Kemudian nomor 2 materi promosi branding, brosur, katalog flavor kartu nama, sampel produk, miniatur, maket, proyek, laptop, tablet, monitor untuk presentasi digital, goodie bag, souvenir atau merchandise promosi, QR code atau formulir digital untuk pendaftaran atau survei pengunjung atau pembayaran booking. 3 peralatan teknis dan mendukung, charger, powerbank, kabel data, adaptor, peralatan kebersihan ringan, tisu, lap, kantong sampah kecil,
kotak penyimpangan atau kontainer kecil untuk menjaga kerapian barang, kartu identitas dan tanda peserta. Ya, tadi yang lanyard peserta itu panitia ya, itu nanti dipakai. Oh, panitia, peserta boot ya. Lanjutnya, barang yang tidak boleh dibawa ya untuk menjaga amanan, keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta dan pengunjung. Berikut adalah daftar barang yang dilarang dibawa ke area booth. Satu, barang berbahaya, bahan mudah terbakar atau meledak, bensin, alkohol, gas, petasan jenisnya, alat pemanas atau memasok komposisi manggang lilin besar solder di ruangan ya. Kalau di F&B di luar ruangan itu boleh bawa kompor. Benda tajam atau berat yang berpotensi melukai, ya, korsi, bola listrik besar, paku, tembok, kecuali memang itu adalah produk yang dijual, misalkan suplai material gitu ya, membawa ada beberapa alat yang dijual sebagai bentuk promosi itu diperbolehkan. Perangkat yang mengganggu lingkungan booth, speaker dengan volumenya tinggi, alat musik atau sound system besar tanpa izin panitia, mesin atau peralatan yang menimbulkan debu, asap atau bau menyengat, dekorasi berlebihan yang melampaui batas area booth atau mengganggu booth yang lain. Kemudian nomor tiga, barang pribadi berisiko, makanan atau minuman untuk dijual tanpa izin khusus, hewan peliharaan atau benda hidup apapun itu juga dilarang. Peserta diharapkan mematuhi seluruh ketentuan ini untuk menciptakan suasana pameran yang aman, nyaman, dan profesional bagi semua pihak. Ini kontak PIC-nya ada Pak Ferus dan Pak Rizky. Dan nanti kita kirimkan surat ketentuan ini dan silakan dikirim balik dengan tanda tangan ke bawah. Di bawahnya, bawah lagi. Nah, bawah lagi. Nah, itu akan ada di tantangan menyetujui. Menyetujui adalah pihak booth ya. Nanti mengetahui adalah pihak kami. Gitu. Setelah tanda tangan akan kita kembalikan lagi untuk sebagai acuan bersama. Itu untuk standar rules daripada pelaksanaan exhibition Properti Inovasi 2025. Sampai sini dulu, setelah ini kita akan masuk ke dalam surat kedua. Tapi sebelum itu, monggo jika ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ataupun dikonfirmasi ulang. Silahkan. Oh, Pak, mohon maaf mau bertanya. Untuk layout dan desain booth yang defaultnya boleh Pak untuk gambaran nanti kalau mau dekornya seperti apa? Untuk defaultnya, itu bootnya, nanti kita kirimkan gambarnya aja ya. Nanti kita kirimkan visualnya. Itu untuk bootnya nanti kita kirimkan visual. Mungkin besok lah ya kita kirimkan visualnya. Tapi bootnya itu partisi kanan kiri belakang. Ya, defaultnya kanan kiri belakang. Bawahnya karpet, kemudian colokan listrik, nanti dua stop kontak, meja satu, dua kursi itu defaultnya. Nah, nanti kalau mau renov, misalkan, oh saya nggak perlu partisi, saya nggak perlu meja, itu nanti di surat kedua. Selamat Ya, sore Bapak, maaf ya, saya boleh. dari Atera Land. Ya, Saya dengan Didi, saya mau bertanya. Ini kan kita sudah dapat istilahnya apa namanya boot kerangka boot lah ya, ya. partisi tadi. Nah kalau misalkan dari Atera Land kan kita tidak pakai vendor untuk boot nih, jadi kita pakai dari apa namanya panitia Oh. apa adanya Hmm, seperti itu. Yang saya hmm, pengen tanyakan adalah kan kita ada logo ya. hmm, Kita kan pakai masuk di sini untuk properti inovasi ini dua project. hmm, Logo untuk dua project ini kita dari apa namanya dari project hmm. print sendiri kah atau dari pihak panitia menyediakan untuk Oke, logo dan lain sebagainya dan TV serta dan lain-lainnya seperti itu kebutuhan untuk booth gitu loh. Itu oke. aja sih pertanyaannya. Siap. Terima Biasanya kan kasih. disediakan kalau misalkan pameran-pameran yang lain gitu kan. Uh, Istilahnya disediakannya itu ya udah semi aja gitu loh, apa adanya gitu. Ada TV, cuman ada TV, kursi, meja. Kemudian disediakan juga ada logo, cuman logonya ya cuma logo tempel doang seperti itu di partisi atau apa seperti itu. Cuman kalau misalkan dari properti inovasi ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Eh, dari kita, yang kita sediakan hanya partisi, karpet, meja, kursi, dan colokan. Untuk branding, interior, dekorasi, itu semuanya dari pihak peserta booth. Jadi misalkan logo, tempelan, boleh nggak satu booth 3 proyek? Boleh. 4 proyek? Boleh. Jadi kita nggak ada batasan khusus, satu booth adalah proyek.
Yang jelas dekorasinya itu diatur sendiri. Nah, saran kami agar meningkatkan branding, walaupun tidak melakukan dekorasi, minimal cetaklah eh, apa namanya banner untuk background background partisinya gitu. Jadi biar dari project-projectnya apa tampilkan di situ itu menurut kami lebih proper. Tapi tidak harus karena yang itu nanti areanya kewajiban dan kesesuaian masing-masing peserta booth. Oke, terima kasih Bapak. Ya, monggo yang lain. Oke, jika ada kita masuk sesi kedua dulu ya. Masuk sesi kedua dulu. Boleh dibantu Verus satunya lagi lembar satunya. Yang masih kosong ya. Kan nanti kalau lembar satunya detail per masing-masing peserta, tapi yang kosongan aja. Diklik tab aja Ki, apa namanya Verus. Di sebelah kiri itu ada tab tuh. Nah, di tab itu ada benefit booth. Udah? Oke. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan tantangan kembali. Kan udah pada bayar semua ya. Nah, namun di dalam invoice kan belum cukup detail sehingga kita detailkan di sini. Kesepakatan harga dan benefit booth Properti Inovasi 2025. Nama perusahaannya apa, kategori perusahaannya, nama penanggung jawab dan nomor penanggung jawab. Ketentuan bawah lagi, bawah dikit. Benefit stop. Atas udah jangan atas lagi. Benefit atas pembelian booth pada acara Inovasi 2025 adalah sesuai apa yang tercantum pada surat kesepakatan harga dan benefit ini. Segala apa yang tercantum pada proposal penawaran yang dikirimkan melalui email, WhatsApp, dan media komunikasi lainnya bukanlah menjadi acuan harga dan benefit yang disepakati, melainkan hanya apa yang tercantum pada surat kesepakatan ini. Dengan ditantangannya surat ini, maka pihak perusahaan yang menyewa booth mengetahui, menyetujui, dan menyepakati apa yang tercantum pada surat inilah yang menjadi acuan kerjasama antar pihak. Harga sewa berapa nanti kita masukin lagi ini per masing-masing ya per masing-masing peserta booth gitu, luas boothnya diambil, nomornya berapa, fasilitasnya partisi belakang kanan kiri dengan tinggi partisi ini yang masih kosong nanti diisi ya, tingginya 2 meter, satu meja, dua kursi, kemudian listrik 40 watt dengan 2 ampere, 2 step kontak, karpet area booth, dan voucher makan siang untuk 2 orang. Nanti voucher makan siang itu didapat untuk panitia, untuk peserta booth bisa ditukar makan di area F&B. Nah, itu default fasilitasnya. Nanti bawahnya akan ada lagi beda-beda soalnya. Ada yang dapat kan memang beberapa kemarin harganya dan benefitnya beda-beda ya. Itu nanti akan disesuaikan per masing-masing. Nah, ini ditunggu aja maksimum besok udah kita kirim semua kepada setiap peserta booth terkait detail hak kewajibannya gitu ya. Sehingga tolong tinggal dicek, diverifikasi kalau semisal kok wah kemarin kayaknya nggak kayak gini deh misalkan gitu ya. Bisa sekarang konfirmasi ke kita. Nanti kita diskusikan kembali. Intinya kalau sudah semua di tangan, ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pameran nanti. Gitu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Kalau untuk kunjungan offline, kalau aku pengen lihat lokasi lah biar kebayang gitu ya. Itu kita standby, artinya tinggal komunikasi aja kepada PSI masing-masing, ada Mas Ferus, Mas Rizky, dan Mbak Arina. Langsung aja janjian gitu ya. Nanti kita agendakan setiap hari
defaultnya setiap sore ya, setiap sore kita agendakan kalau ingin technical meeting ngecek lokasi offline di tempat. Acaranya kan mulai Senin untuk loading ya, jadi kan mungkin dari sekarang bisa pengecekan-pengecekan lokasi biar lebih kebayang kebutuhan-kebutuhannya apa. Nanti mulai Senin udah bisa mulai loading barang. Nah, kamu bakso, Kak. Oke, ada lagi? Nanti jika masih ada yang ditanyakan, bingung, nggak usah sungkan, bisa tanya kepada Mas Ferus atau Mas Rizky ya untuk bisa langsung koordinasi taktis gitu ya, Mbak Arina juga bisa langsung koordinatif untuk sama-sama melaksanakan pelaksanaan acara di besok ini. Sore, Pak. Ya, silakan sore Bu, Pak. Pak Fitar, maaf. Ya, Untuk tinggi partisinya berapa, Pak, ya defaultnya? untuk tinggi partisi 2 meter defaultnya ya. Iya. Ya, Oke, berarti, oh iya, ya. Oke, makasih, Pak Fitar. ya, tinggi Assalamualaikum. default 2 meter. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, Oke, Pak Fitar. oh, ada lagi misalkan Untuk, ini untuk apa? Peralatan misal kayak print atau segala macam, itu aman ya? ditinggal maksudnya aman. Ditaruh, iya. Ya, nanti Oke, siap. soalnya ada Nggak yang usah jaga dibawa malam. pergi, Bu. Nggak usah dibawa apa bolak-balik gitu ya? Oh, usah, tapi nanti sebelum loading barang wajib Iya. mengisi list daftar barang yang dibawa. TV, printer itu di list karena itu yang dijaga. Oke, siap. Nah, kalau tidak ada di list dari pihak keamanan nggak bisa menjaga nanti. Ya, Oke, itu siap, Pak. yang Ya, ngelus terima TV kasih. atau pulang-pulang kok TV ku mana gitu kan. Siap, siap. Makasih, Bingung. Pak Fitar. Makasih. Ya, siap. Itu nanti ada formnya pas loading nanti diisi. Oh ya, Pak Peter, kalau Hmm. nggak salah itu kan di deket booth itu kan ada titik-titik kolom. Itu mengganggu nggak tuh ya? Ya, itu dia. Izin, tadi pagi dari pihak vendor baru ngeploting ulang area-area bootnya. Ternyata setelah tadi kita rapatkan pagi, ada kolom-kolom itu sehingga kurang proper. Sebenarnya sih longgar ya, jalan kan kita gangway 2 meter, jadi sebenarnya cukup lebar. Cuman karena kolomnya memang cukup pas di posisi tengah jalan, jadi mengganggu akses jalan. Akhirnya di area boot yang kanan, yang atas bawah itu kita ganti menjadi 2x2. Jadi sehingga ada sedikit perubahan, tapi secara umum di Bapak Ibu sih bootnya beberapa nggak kena perubahan. Yang kena perubahan nanti kita langsung hubungin. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau butuh vendor untuk kontraktor dekornya, boleh hubungan kita juga bisa pakai vendor yang memang mengerjakan biar sekalian. Tapi memang jika ordernya cukup kompleks ya nggak bisa mepet ya. Jadi harus hamin 5 hari. Jadi kalau acara ini Senin mulai loading, ya paling enggak perlu konfirmasi kita itu maksimum di hari Rabu atau Kamis. Kalau mau pakai vendor. Terkait harganya nanti bisa langsung ke pihak vendor. Eh, Selamat siang, selamat sore Pak Vitor. Saya Ari dari Garden Section Pawangan. Ya, sore Pak. Izin tanya Pak, kalau kita bawa flooring bisa nggak Pak? Atau boleh nggak Pak? Leveling, Bawa apa? flooring atau leveling? Bawa leveling atau Oh, floor flooring untuk sendiri booth? ya. Iya. Oke. eh Floornya bedanya apa? Kenapa pakai flooring? Eh,
khawatirnya kan kalau misalnya cuman karpet aja takutnya kurang proper. Kita ada leveling yang biasa kita buat pameran di mall to mall, yang biar kelihatan agak lebih rapi aja sih. Oh, kalau itu masuk ke area dekor sebenarnya. Jadi boleh. Jadi itu masuk masuk ke area kan memang setiap booth diperbolehkan mendekor dengan desain masing-masing ya. Nah, kalau itu kita berikan keleluasaan untuk mengatur. Oke, baik. Terima kasih Pak Vitor. Ya. Sore Pak Vitor. Sore. Ya, mau tanya kalau untuk open gate pamerannya tadi di jam berapa ya? Maaf. Oh, belum ya tadi ya? Iya. Oh iya 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 iya, malah lupa. Jadi untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, kok Selasa maaf. Senin Selasa kan loading ya. Kalau kalau untuk pamerannya Rabu, Kamis, Jumat itu kita starting dari jam 8 pagi. Jadi karena kalau hari Rabu itu kita opening acara setengah 9. Nanti keynote speech Pak Menteri di sekitar jam 10 gitu. Tapi openingnya setengah 9 kan ada Indonesia Raya dulu macam-macam gitu kan ya. Terus setengah 9. Jadi booth itu dari jam 8 sudah mulai standby. Terus selesainya itu jam maghrib jam 6 untuk setiap harinya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk khusus Sabtu dan Minggu itu startnya lebih awal sebenarnya acaranya jam 7. Kenapa? Karena ada UI Fun Walk dulu jalan-jalan di pagi-pagi, kemudian ada door prize, jadi mulai ramai dari pagi jam 7 sampai di jam 8 malam untuk Sabtu dan Minggu. Jadi jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi kalau hari biasa jam 8 jam apa? Jam 8 sampai jam 6. Seperti itu, Bu Sasa. Baik, terima kasih Pak Vitor. Oke. Oke. Ada lagi? Monggo. Mumpung berkumpul, tapi biasanya nggak pas kumpul lupa gitu ya. Pas nanti selesai baru, oh iya tadi belum tanya. Tapi nggak masalah, nggak usah khawatir. Nanti ada PSI, Mas Verus, Mas Rizky ya, nanti Arina. Nanti jika ada mau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung japri aja. Dan setelah ini juga akan dikirimkan form tadi untuk ditantangan dan dikirim balik dan juga akan ada kesepakatan harga dan benefit mengulas kembali yang mau disepakati sebelumnya itu juga akan dikirimkan dan nanti ditantangan kirim balik. Oke, mungkin sementara seperti itu. Halo, Ya, Pak. untuk pembukaan apakah ada undangan buat para pesertanya nggak Pak? Ada untuk opening pas event kementerian Pak Menteri itu kan ada undangan. Untuk berapa orang ya? Untuk per ini ya, per developer atau per booth itu 3 undangannya. 3 undangan dan dikirim kapan kira-kira Pak? Di minggu ini. Minggu ini. Nah, kita suratnya udah kita ajuin ke fakultas, nunggu turun dari pihak sekretariat. Karena memang biasa kalau surat menyurat agak lama prosesnya. Gitu. Oh iya, ini takutnya ada yang belum terkomunikasikan. Event kita ini kita memiliki program namanya Properti Inovasi International Award. Yang mana awardnya diagendakan di hari Minggu sore. Nah, siapa tahu ada yang belum tahu atau lupa belum mendaftar, boleh segera mendaftar. Link pendaftarannya di website Properti Inovasi /register ya /register award. Nah, coba saya bantu share screen ya. Ini siapa tahu karena jangan sampai nanti gini pas teman-temannya dapat award misalkan di panggung gitu ya. Loh, kok kami nggak dapat? Ya nanti eh, ownernya, direkturnya pada nanya, loh kok perusahaan kita nggak dapat nih, yang sebelah dapat, nah gitu ya. Takutnya skip gitu, sehingga saya izin apa tampilkan lagi.
Pendaftaran award masih dibuka sampai tanggal 15 di minggu ini. Ini saya share screen, kelihatan ya, propertinovasi.com. Jadi dibuka aja di websitenya, propertinovasi, salah, propertinovasi.com. Ya, dibuka di propertinovasi.com. Terus ada register award Properti Inovasi 2025. Cukup klik ini, klik ya. Nanti langsung masuk isi form singkat mendaftar program nanti oleh nah ini ya cuma daftar ini aja, konfirmasi sederhana. Kemudian nanti setelah ini pihak panitia akan mengirimkan persyaratan lombanya. Sebenarnya cukup pengajuan, nanti kita kirimkan kategori lombanya apa aja di kategori lomba dan apa namanya project profile dan company profile. Cukup itu aja sebenarnya, kirim project profile, company profile dan milih kategori lomba ya. Ini perlombaannya nanti ada penjurian dari dewan juri kita, beberapa dari dosen, dari beberapa dari pihak-pihak mitra-mitra terkait kita melalui event International Motivation Award, yang mana nanti penjuriannya akan berfokus per kategori gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal milih kategorinya, nanti ketika bagus nilainya akan menang, dan ketika menang dapat awarding biaya registrasi gratis, tapi ketika nanti menang nanti ada biaya promosi. Nah, namun untuk booth besar itu memang sudah ada beberapa benefit include gitu yang biaya promosinya. Sedangkan booth yang kecil ada tambahan biaya promosi. Nah, itu ya cuman memang sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya terjangkau karena memang biaya promosi itu kita alokasikan untuk peliputan media ya dan biaya penyelenggaraan acara dinner malamnya apa awarding night-nya lah. Untuk acara awarding night itu nanti ada alokasi ke sana. Nah, sehingga siapa tahu belum tahu, ini saya kasih tahu biar jangan kaget, loh kok booth sebelah dapat saya nggak dapat penghargaan. Nah, gitu ya, nanti bisa langsung segera mendaftar. Seleksinya akan mulai di tanggal 15 nanti, bisa mendaftar dari sekarang. Oke, ada di chat ada yang tanya. Oh, itu ini ya linknya. Oke, good. Tanya dong Pak Vitor. Oh iya, Kak Valdo silakan. Ya, selamat sore Pak Vitor dan teman-teman yang hadir di Zoom meeting. Mau tanya Pak, kalau untuk registrasi booth-nya itu sampai tanggal berapa ya Pak penutupannya Pak? Kalau registrasi booth sebenarnya sudah tutup, tapi kalau pelunasan itu sampai di tanggal 15. Jadi kalau masih ada yang belum lunas masih ada waktu. Registrasi sebenarnya selama sudah registrasi dari awal sesi sebelumnya sudah masuk registrasi ya. Kalau pembayaran nanti bisa dilakukan tadi di tanggal 15. Kalau misalnya lewat dari tanggal 15 masih bisa daftar gak Pak ya maksudnya? eh Nanti mungkin secara personal aja chat ke saya ataupun ke panitia yang lain, nanti bisa diskusikan. Defaultnya nggak bisa, tapi ya silakan nanti chat ke kita aja untuk nanti kita bicara solusinya seperti apa. Oke. Pak, yang kedua Pak mau nanya. Ini kan booth-nya ini kan kita lakukan kan dalam satu ballroom ya Pak ya, betul gak sih Pak? Betul, betul. Nah kan apakah masing-masing ballroom ini punya red card-nya masing-masing Pak? Misalnya contoh nih, saya dengan teman yang lain itu booth-nya harganya sama atau beda Pak, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan posisinya Pak. Soalnya saya dulu dulu itu pernah ngikut pameran Pak. Jadi kalau yang harganya lebih tinggi, lebih mahal itu diprioritaskan di depan dekat pintu gitu Pak. Atau lebih besar. Oke. Atau sama aja Pak kalau yang Oke, kalau di event kita harga booth berbeda tergantung pada luas, dan beberapa benefit tertentu, tapi tidak mengarah kepada lokasi. Sedangkan lokasi booth itu privilege kepada yang mendaftar lebih dulu. Jadi yang mendaftar lebih dulu pasti lebih dapat lebih bagus. Untuk lokasi booth tidak ada perbedaan harga, lebih kepada luasnya aja. Oke, baik Pak Vitor, makasih. Enggak, sama-sama. Selamat siang Pak Vitor. Yuk, siang Pak Yori. Pak izin bertanya untuk dana
booth kita itu lokasinya masing-masing itu bisa kita terima itu di tanggal berapa ya Pak? Apakah di tanggal pas loading bareng nanti? Untuk lokasi denahnya. Masing-masing booth-nya Pak. Oh ini jadi kan kita ada 2 surat tadi ya. Pertama surat ketentuan, kedua surat benefit. Di surat benefit itu terlampir lokasi booth. Oh baik. Nah, jadi akan keterima segera. Jadi bisa apa namanya? Ini nanti pas kita kirimin lampirannya itu termasuk lokasi booth. Memang nggak kita bahas satu persatu di sini karena nanti itu kan per masing-masing perusahaan ya. Jadi enaknya langsung personal aja kepada PIC kami, Mas Ferus dan Mas Rizky dan Mbak Arina. Baik, terima kasih Pak Vito. Siap, Pak Gibari. Pak Victor, selamat sore Pak. Siap, sore Pak Yohanes. Ya, saya mau bertanya Pak, untuk Teams yang akan hadir di booth, untuk membagikan brosur itu apakah di area booth-nya atau bisa keliling sampai ke Balai-Urung Pak? Boleh keliling sampai ke Balai-Urung, tapi jangan ke panggung Pak ya. Oh siap, oke. Nanti ke panggung ada pembicara Pak di atas. Jadi secara default itu boleh keliling, jadi nggak ada batasan khusus gitu ya. Karena saya tahu Pak, sales ya dilarang pun dieksekusi Pak, percuma Pak. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu menjadi ini bersama gitu. Oke, terima kasih Pak Victor. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Ya izin tanya Pak, tadi aku telat masuk Zoom nih. Oh iya. Pak untuk yang 3x3 itu dapatnya apa aja Pak di dalam booth-nya ini? Untuk semua booth dapatnya sama, yaitu default-nya adalah partisi kanan kiri belakang, ketinggian 2 meter, karpet, colokan 2 ampere, 2 titik, 2 colokan, meja 1, 2 kursi. Semua booth ukuran berapapun default-nya dapat itu untuk yang fisik ya. Ya. Oke, kalau untuk ininya Pak, garansi acaranya ya, maksudnya kan ini kan acara seminar ya berarti ya, lebih ke seminar ya. Itu audiens tuh banyak yang datang tuh kira-kira berapa? Oke, kalau ditanya garansi memang bentuknya bukan garansi gitu ya. Tapi acara ini kita target kita di 5.000 pengunjung. Saya muncul kan, ini mungkin karena baru ya dari Get Home, kita ulangi lagi aja. Jadi pertanyaan muncul kan, loh ini 5.000 gimana nih kepastiannya gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan, ini udah acaranya sudah seterkenal apa gitu ya istilahnya. Nah, kita untuk menyokong keramaian acara ada 2 strategik aksi yang kita lakukan, yaitu yang pertama kemarin kita udah ketemu sama Direktur SDM UI. Nah, sehingga oleh Pak Arief, Direktur SDM membantu kita untuk mensurati ke semua fakultas di UI untuk karyawan, dosen, civitas akademis untuk bisa mengikuti event ini, terutama yang memang lagi mencari rumah. Bahkan nanti ada beberapa sesi khusus, kita ada sesi khusus talkshow, teman-teman developer presentasi. Cuman izin ya, memang nggak semua booth presentasi, ada benefit presentasi itu kalau nggak salah yang ukuran booth-nya 33 ke atas ada benefit presentasi. Cuman cek lagi ya. Jadi masing-masing booth kan ada benefit tambahan ya. Selain luas tuh ada benefit tambahan. Nah, benefit tambahan itu ada yang dapat presentasi 15 menit, berapa menit gitu ya. Nah, yang dapat presentasi itu nanti presentasi langsung di depan audiens apa namanya karyawan UI yang sedang mencari rumah. Jadi memang kita langsung invite khusus di situ. Kemudian yang kedua kita juga bermitra dengan Iluni UI, tadi siang juga baru meeting lanjutan lagi secara teknis gitu ya, agar dari Iluni juga sama mensurati semua fakultas, semua Iluni fakultas ya kan, untuk mendorong semua alumni dari berbagai macam fakultas dan jurusan ikut ke acara ini. Secara campaign kita fokusnya ke sana. Kemudian booth-booth yang ukurannya apa namanya besar juga di benefit-benefit yang awal, karena kan jujur di akhir-akhir itu kan ada berapa promo tambahan ya secara harga, tapi secara benefit ada yang kita hapuskan. Nah, di awal-awal itu masih ada yang dapat benefit khusus, yaitu pre-marketing, bisa dicek masing-masing ya karena beda-beda. Ada pre-marketing, kita bantu marketing ads secara khusus, dan itu akan kita bom-bomkan iklannya secara serentak di semua project yang kita iklankan. Jadi iklannya akan masuk dan setelah dalam satu momen di waktu-waktu di minggu terakhir ini gitu. Nah, kemudian juga kita berpartner dengan event ini, nggak single event ya, nggak sekedar event properti kita aja, tapi ada berbagai macam event seperti kayak hari Kamis dan Jumat. Di kalau Rabu itu Menteri Perumahan insya Allah hadir, Pak Ara pagi. Kemudian hari Jumat itu Kamis ada Prof Stella, Wakil Menteri Pendidikan.
Kemudian hari Jumat ada Pak Ara, Menteri Koordinator Pembangunan gitu ya, itu juga hadir. Jadi setiap hari ada menteri yang berbeda, itu kan menciptakan crowd tentunya. Kemudian di hari Kamis itu ada 124 tamu undangan partisipan dari 28 negara. Nah, itu eventnya juga international event ya. Event Indonesia eventnya terpusat di hari Kamis sebenarnya. Hari Kamis terpusat event internasionalnya sampai Jumat. Karena beberapa tamu undangan Jumat sudah mulai pulang, ada juga masih lanjut. Kemudian hari Sabtu pagi kita akan ada UI Fun Walk Jalan Sehat. Itu juga ngekrot masa juga di situ. Kemudian ada lomba-lomba anak, lomba antar sekolah ya, lomba anak-anak sekolah, SD, ETK. Itu juga akan menciptakan crowd karena orang tuanya pasti hadir juga. Tentunya kan kalau anak sekolah itu adalah orang-orang tuanya juga biasanya lagi nyari rumah juga gitu ya. Kemudian dari Rabu sore juga kita ada lomba ini apa namanya sepeda ya kan, lomba sepeda apa namanya, satu roda gitu ya. Itu juga ada 300-an yang mendaftar konten dari komunitasnya. Kemudian itu biasanya kan orang tua pasti hadir ya kalau kalau untuk lomba-lomba anak seperti itu. Kemudian ada kita juga bermitra dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia ini ada namanya KUM. Jadi kalau yang profesi arsitek, agar dapat profesi arsitek itu bertahan selama 5 tahun, wajib punya 500 nilai KUM. Nah, bagaimana dapat KUM itu harus ikut seminar-seminar yang terdaftar resmi di IAI. Nah, event kita resmi terdaftar di IAI, bahkan ada sesi talkshow khusus di IAI, maka nanti para arsitek itu akan datang ke acara kita minimal buat dapat nilai ya, maksimumnya ya tentunya properti murah-murah atau apa nanti kan juga bisa berpeluang dapat customer dari situ. Kemudian kemarin juga kita sounding ke Kementerian Kementerian Keuangan, itu juga kita invite ya untuk hadir juga. Kemudian apa namanya, ada beberapa komunitas lain gitu ya yang kita juga elaborate untuk membuat event di Sabtu Minggu. Di hari Sabtu malam nanti ada nobar film AI yang viral kemarin, direkturnya juga hadir insya Allah untuk memberikan kelas AI ya untuk menjadi juga penarik massa. Jadi itu event-event itu adalah kolaborasi antar komunitas lembaga agar menciptakan crowd di acara ini. Dan tentunya selain daripada tadi event-event ya kita juga marketing ads gitu juga kita dorong yaitu ya secara masif, dan juga kepada beberapa database memang customer yang sedang mencari rumah juga kita dorong untuk ikut event ini. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu sehingga untuk angka 5.000 dari kami panitia cukup optimis untuk mengejarnya. Tadi untuk rondonya nanti kita berikan, masih ada beberapa finalisasi, ada beberapa bicara, maybe mungkin Kamis lah insya Allah udah final bisa kita kirimkan. Pak Vitor mau tanya, Ya silakan. Pak, untuk saat ini apa sudah ada kabar atau kerjasamanya dengan bank? Oh untuk bank yang sudah firm muamalat BSN, BSI, BRI yang sudah firm. Yang masih on discuss ada BTN. Ini BTN malah on discuss karena BTN kemarin baru bikin event besar di UI, jadi baru banget. Baru bikin event besar di UI, jadi memang agak fresh, baru minggu sebelumnya soalnya. Terus yang masih on discuss lagi ada Bank Permata, BTN, sama BNI itu yang masih on discuss. Terima kasih Pak Vitor. Ya, sama-sama, Pak. Untuk yang dapat fasilitas pre-marketing, tolong segera kirimin videonya ya, kontennya kita minta video maksimum 2 menit untuk nanti kita combine dengan konten call to action kita untuk kita nanti mulai starting marketing ads. Pak, izin untuk resolusinya apakah landscape atau portrait? Oh, untuk potret ya, Oke, baik Pak. karena biar masuk lebih mudah ke TikTok sama Reel sama IG-nya.
Kemudian yang dapat durasi panggung, ini izin ya, benefit pendapat beda-beda, cek harga masing-masing, tergantung luas booth juga. Memang dari awal kita deliver benefit beda-beda tergantung luas booth yang diambil. Yang dapat panggung nanti akan sama panitia koordinasi jadwal untuk ngisi di panggungnya gitu ya, disiapkan aja nanti ada beberapa slot ya, tinggal nanti dikoordinasikan jamnya. Pak, izin tanya lagi. Ya. Itu dapatnya berapa menit, Pak? Beda-beda Pak, izin Pak per masing-masing. Nanti monggo dicek kepada Oh, PSI yang koordinasi kemarin. ya. Nah, karena memang itu kemarin beda-beda. Gitu. Izin tanya lagi, Pak. Terus, oh iya, boleh. Tadi kan aku dengar ada acara kayak fun walk, terus lomba-lomba ya. Itu kan berarti di luar ballroom-nya atau gimana, Pak? Kalau Funwalk di Balerung, tapi nanti kan presnya di Balerung. Oh, berarti Kita ngumpulnya di Balerung, keliling UI, nanti ngumpul lagi di Doorpress di Balerung. oh gitu. Oke. Nah, itu tim kita boleh standby di situ ya? Oh iya boleh, kan memang sudah ada booth-nya. Standby. Ya, bisa. Enggak, maksudnya itu di luar ballroom-nya gitu. Oh iya bisa juga. Bisa. Oh, oke, berarti boleh ya kita Boleh. apa namanya gerilya gitu. Betul. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak Ibu, terus yang selanjutnya bagi yang lagi ada promo-promo menarik, tolong kontennya kirim ke panitia. Karena jika ada promo yang memang menarik, kita kasih free marketing ads dari kita. Gitu. Jadi coba kirim ke panitia konten-konten promonya. Misalkan lagi promo menarik nih, ya kan? Itu panitia akan memberikan benefit tambahan marketing ads free yang langsung kita iklankan gitu. Di luar yang sudah kita promise. Nah, kalau ada promo-promo yang menarik itu kita kasih dorong ke sana. Nah, simpelnya sih kirim aja promo-promonya, kontennya lagi jualannya lagi apa, lagi ada diskon apa ya, itu kirim aja ke kita. Nanti kita akan filter yang mendapatkan yang sebelumnya misalkan nggak dapat free marketing ads, nanti kita akan berikan. Tapi kalau di udah punya ya kita akan tambahkan alokasi budgetnya. Gitu. Pak Victor, izin bertanya. Ya. Kan tadi saya lihat lagi untuk benefit tiap package-nya itu kan dapat free marketing ads-nya juga ya Pak. Untuk marketing ads yang dimaksud ini dipromosikan kemana aja ya Pak? Sama nanti konten yang harus kita kirim apa aja? Oke, defaultnya kita pakai Meta Ads. Targetingnya tertentu sesuai dengan perusahaan masing-masing. Misalnya kita lihat proyeknya juga, kalau proyeknya di mana, harga berapa, targeting kita akan sesuaikan. Kebetulan yang akan mengerjakan ads-nya ini memang adalah agensi marketing yang sudah memang kompetensinya agensi ini setahun rata-rata dia menghasilkan ada 60.000 70.000 leads per tahunnya dengan kompetensinya beliau, sehingga kita cukup optimis ya untuk membantu mengiklankan proyek Bapak Ibu. Nah, namun kita butuh koordinasi konten karena nanti kontennya itu di konten Bapak Ibu, tapi di ujungnya kita kasih call to action-nya Pembuat Inovasi. Karena call to action-nya adalah hadir ke event Pembuat Inovasi. Nah, kontennya bentuknya konten yang ini ya, yang apa namanya, konten potret under 2 menit ya, under 2 menit. Di kontennya itu maksimum di 2 menit. Untuk kontennya intinya adalah konten terbaik lah yang lagi itu, promo lah yang lagi ada, atau mau value emosional boleh banget. Itu konten terbaik bila dikirimkan ke kita, nanti itu yang kita ads-kan. Gitu. Oke, siap. Ada lagi?
Oke, jika tidak ada, kita ada 2 form, satu form untuk ketentuan umum, kedua adalah kesepakatan benefit dan harga. Cek di masing-masing, pastikan tidak ada yang salah saat kita mendeliver promise di awal, karena ya kami sangat berusaha optimum mungkin apa yang kita janjikan itu kita penuhi. Best effort akan kita lakukan sebaik mungkin, karenanya tolong koordinasi jika ada yang mau ditanyakan, dikomunikasikan maupun dieksplor, kita sangat welcome untuk mengekspornya. Dan semua booth ya akan mendapatkan benefit remarketing kepada seluruh database yang ada. Itu juga nanti kita perlu koordinasi konten juga, apakah konten yang sama dengan kemarin atau konten yang berbeda, nanti juga bisa koordinasi. Dan berkelanjutan Bapak Ibu semua, kebetulan memang saya cukup aktif ini ya berkoordinasi dengan SDM UI untuk suplai perumahan ke UI, sehingga nanti after event pun nanti akan banyak peluang yang bisa kita explore ya untuk mengupgrade atau meningkatkan penjualan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Untuk selanjutnya teknis kepada bisa tolong koordinasi langsung sama Mas Ferus atau Mas Rizky atau Mbak Arina sesuai dengan BSI masing-masing ya. Dan jika ada pertanyaan jangan sungkan dikoordinasikan. Nanti kita kalau butuh offline cek fisik silakan dilakukan selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini ya. Jamnya prefer sore, tapi bisa schedule janjian langsung dengan Mas Ferus dan Mas Rizky. Kemudian nanti kita akan mulai launching di hari Senin dan Selasa, dan event akan mulai di hari Rabu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Jika ada hal langsung bisa dikoordinasikan, dan semoga ini menjadi jalan untuk bisnis kita, proyek kita bisa meningkat penjualannya, mengupgrade brandingnya, dan tentunya bisa meningkatkan penjualan jangka panjang di kemudian hari juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Oke, makasih ya Pak Ibu. Izin close ya. Terima kasih.